Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sementara Anwar Usman merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki bersama dengan anggota Wahidudin Adams dan Bintar R. Saragi memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusannya, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hakim terlapor disinyalir tak ikuti prinsip integritas, kepantasan, hingga ketidakberpihakan. Dengan pembuktian tersebut, Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Menanggapi pencopotan dirinya sebagai Ketua MK, Anwar Usman merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Anwar Usman menganggap karir puluhan tahun yang ia bangun dilumatkan oleh sebuah fitnah sangat keji. Sungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Sebelumnya, Anwar Usman dinilai terlibat benturan kepentingan saat memutus perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres. Lewat putusan Majelis Kehormatan MK, Anwar pun tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hasil putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi enggan ditanggapi Presiden Jokowi. Pihak istana berdalih, putusan Mahkamah Kehormatan MK merupakan proses yudisial, bukan wilayah eksekutif. Presiden Joko Widodo enggan mengomentari hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan menemukan terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK. Presiden Jokowi menegaskan keputusan tersebut merupakan ranah yudikatif dan tidak bisa dicampuri dengan eksekutif.
Begitu soal putusan MK yang memberhentikan Pak Anwar Usman jadi ketua MK. Tanggapannya Pak? Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak, sekali lagi, karena itu kewenangan di wilayah yudikatif. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan putusan Mahkamah Kehormatan MK merupakan proses yudisial dalam institusi dan bukan di kabinet. Yudikatif satu area eksekutif. Nggak bisa mau dipaksa-paksa Anda bertanya, saya tidak akan bisa memasuki area itu. Karena memang area yang berbeda. Jadi jangan mencoba untuk menghubung-hubungkan, menarik-narik eksekutif ke area itu. Ya. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Namun, Anwar Usman merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Tim TV One mengabarkan.